Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama aku Fikri Ardiansyah di channel ini. Kali ini aku akan sedikit membahas suatu sejarah. Sejarah apa teman-teman? Yaitu sejarah tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya di sini tidak hanya menjelaskan sendirian, nanti juga ada rekan-rekan saya yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Yaitu yang pertama ada kisah Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu siapa sih? Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar asal Jombang, pendiri pondok pesantren Terbuyirang yang berada di Jawa Tengah. Pada awal abad ke-20 muncul kekhawatiran di kalangan ulama tradisional. Bahkan pemikiran Islam modern dan pengaruh kolonial mulai menggeser tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang biasa kita sebut dengan Aswaja. Madhab fikih 4 yaitu Imam Hambali, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Nah, terutama madhab Syafi'i. Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para ulama pesantren yang lain berinisiatif mendirikan wadah organisasi. Organisasi yang menjaga dan melestarikan ajaran Islam tradisional, sekaligus menanggapi tantangan zaman pada saat itu. Sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama ataupun NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari aktif berdiskusi dan berkonsultasi dengan ulama lain seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Ia juga berkonsultasi ke Mekah dan mendapatkan ijazah ataupun persetujuan spiritual dari ulama Hijaz untuk mendirikan suatu organisasi ini. Nah, baik teman-teman, kita berlanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang di mana dan kapan NU berdiri dan kantor pertama Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan kalender Hijriah yaitu 16 Rajab 1344 Hijriah. Tempatnya di mana? Tempatnya terletak di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kantor pertamanya ini terletak ataupun berada di Jalan Bubutan nomor 5 garis miring 2 Surabaya yang saat itu menjadi pusat kegiatan para ulama pendiri. Nah, setelah kita membahas materi yang pertama tadi dan yang kedua tentang Haji Hashim Asy'ari dan yang kedua di mana dan kapan NU berdiri. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu tentang 3 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Yaitu yang pertama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, beliau ini adalah ulama yang karismatik yang berasal dari Terbuyirang, Jombang, Jawa Tengah. Nah, beliau menjadi Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang pertama. Nah, yang kedua ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, beliau ini dikenal dengan intelektual muda, pendiri Tasirul Afkar dan Nahdlatul Wathon. Nah, penggagasan beliau menjadi landasan berdirinya Nahdlatul Ulama secara organisatoris. Nah, yang ketiga ada Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau ini adalah menantu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama ahli fikih. Nah, kemudian menjadi Rais Am PBNU pada tahun 1980. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu organisasi cikal bakal sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama secara resmi, beberapa organisasi yang akan saya bahas kali ini adalah cikal bakal sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu ada yang namanya Tasirul Afkar. Berdiri pada tahun 1914. Nah, yang artinya dari Tasirul Afkar adalah pencerdasan pemikiran. Nah, sebuah forum diskusi keagamaan dan sosial yang digagas oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, bertepatan di kota Surabaya. Nah, yang kedua ada yang namanya Nahdlatul Wathon. Berdiri pada tahun 1916 yang artinya kebangkitan tanah air. Nah, organisasi ini adalah organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebangsaan.
Yang terakhir ada Nahdlatul Tujar, yang artinya kebangkitan para pedagang. Berdiri pada tahun 1918. Lembaga ekonomi yang bertujuan menguatkan kemandirian ekonomi umat Islam pada saat itu, khususnya kalangan santri dan pesantren. Ketiga organisasi inilah yang menjadi fondasi awal sosial, ekonomi, dan intelektual sebelum Nahdlatul Ulama yang sekarang kita kenal sebagai NU itu resmi lahir secara organisasi dan terstruktural. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Syifan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Komite Hijaz yang menjadi salah satu latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Kronologi peristiwa Komite Hijaz awalnya itu pada tahun 1924, di mana setelah runtuhnya kekhalifahan Bani Turki Utsmani, wilayah Hijaz, Makkah, dan Madinah dikuasai oleh Ibnu Saud, pemimpin dari gerakan Wahabi di Najd. Ia mulai menerapkan paham Wahabi yang sangat ketat dan menolak banyak tradisi Islam yang sudah mapan seperti ziarah kubur, maulid Nabi, dan amalan-amalan keagamaan lainnya. Banyak ulama dari Nusantara merasa khawatir karena tradisi keagamaan yang biasa dilakukan di Tanah Suci terancam dilarang. Mereka juga khawatir umat Islam Indonesia yang menunaikan haji akan mendapat tekanan terhadap amalan-amalan mereka. Sebagai respons atas kekhawatiran ini, para ulama dari Indonesia membentuk Komite Hijaz pada tahun 1926. Tujuannya untuk mengirim delegasi kepada Raja Ibnu Saud agar melindungi dan mengakui keberagaman mazhab Islam, terutama mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Nusantara. Selanjutnya, siapa saja yang berangkat ke Hijaz dalam peristiwa Komite Hijaz? Yaitu ada delegasi utama yang berangkat mewakili Komite Hijaz, yaitu ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu tokoh muda Nahdliyin yang cerdas dan fasih berdiplomasi. Selanjutnya ada rombongan ulama lainnya nih. Beberapa sumber menyebutkan bahwa delegasi juga didukung oleh ulama-ulama besar di tanah air seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU. Namun beliau tidak bisa ikut berangkat langsung ke Hijaz. Selanjutnya, delegasi Komite Hijaz menyampaikan beberapa tuntutan kepada Raja Ibnu Saud. Itu ada 4. Tuntutan yang diajukan kepada Raja Ibnu Saud ada 4. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki sebagai bagian dari Islam yang sah. Yang kedua ada perlindungan terhadap amalan-amalan tradisional seperti ziarah ke makam Nabi Muhammad dan sahabatnya, peringatan maulid Nabi, tawasul, dan tahlil. Yang ketiga ada kebebasan beribadah bagi jamaah haji dari berbagai negara sesuai mazhab mereka masing-masing. Yang keempat, permintaan agar ulama-ulama dari luar Arab tetap bisa mengakses dan belajar di Tanah Suci. Yang selanjutnya ada keberhasilan NU dalam menjadi negosiator berskala internasional. NU dan Komite Hijaz berhasil meyakinkan nih Raja Ibnu Saud untuk tidak memonopoli paham Wahabi sebagai satu-satunya yang sah di Tanah Suci, memberikan toleransi terhadap keberagaman mazhab, menjaga akses dan kebebasan beribadah bagi jamaah dan berbagai negara. Selanjutnya ada dampak-dampaknya. Dampaknya, Komite Hijaz menjadi langkah awal lahirnya Nahdlatul Ulama pada 1926 sebagai bentuk organisasi yang mewadahi dan melestarikan paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. NU menunjukkan kapasitas diplomasi internasional dalam menjaga kepentingan dan umat Islam Nusantara. Kesimpulannya, peristiwa Komite Hijaz merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam Indonesia. Melalui diplomasi damai, para ulama Nusantara berhasil mempertahankan eksistensi mazhab Syafi'i dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di Tanah Suci.
Keberhasilan ini tidak hanya melindungi hak-hak jemaah haji dari Indonesia, tetapi juga menunjukkan kemampuan ulama Indonesia dalam berdiplomasi di tingkat internasional. Dari momentum inilah, Nahdlatul Ulama lahir sebagai wadah perjuangan ulama dan penjaga tradisi Islam moderat di Indonesia. Seperti itu, dan cukup sekian. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan resolusi jihad atau peran NU Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia merupakan landasan atau peristiwa yang penting atau dikenal sebagai resolusi jihad. Ini adalah fatwa atau seruan jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama untuk membela negara dari penjajah. Apa sih itu resolusi jihad dan apa itu isinya? Resolusi jihad ini merupakan sebuah maklumat atau seruan yang dikeluarkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Maklumat ini berisi fatwa yang mewajibkan seluruh umat Islam, khususnya di Jawa Timur, untuk selalu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kembalinya pasukan sekutu dan Belanda. Dan inti dari resolusi jihad ini merupakan mempertahankan Republik Indonesia adalah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim yang berada khususnya di Pulau Jawa. Ini salah satu isi dari resolusi jihad tersebut. Yang kedua, ini jihad merupakan perjuangan atau melawan penjajah, dianggap sebagai jihad fisabilillah, yaitu perang di jalan Allah. Oleh karena itu, siapapun yang gugur dalam pertempuran tersebut dianggap sebagai para syuhada, atau yang bisa disebut dengan mati syahid, dan mereka semua berhak mendapat pahala yang besar. Kita lanjut, kapan sih resolusi jihad itu terjadi? Resolusi jihad ini dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945, dan tanggal ini merupakan menjadi sangat bersejarah untuk hasil musyawarah para ulama dari seluruh Jawa dan Madura yang berkumpul di Surabaya. Pada saat pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kiai Haji Bukhari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Indonesia, yang mengeluarkan fatwa tersebut sebagai respon atas ancaman penjajah. Dengan itu, tanggal itu 22 Oktober 1945 dihubungkan dengan Hari Santri Nasional untuk menghargai dan mengenang jasa para santri dan ulama yang berjuang di garis depan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya yaitu peran NU dalam berkontribusi merumuskan Piagam Jakarta dan Pancasila. Yang pertama ada peran Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah tokoh penting dalam perumusan Piagam Jakarta. Sebagai seorang ulama dari pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU, beliau berperan aktif dalam membangun kesepakatan antara berbagai kelompok yang terlibat dalam perumusan dasar negara. Kiai Haji Wahid Hasyim mendorong dialog antar negara dan memastikan bahwa Islam dapat berperan dalam kerangka negara yang demokratis. Yang kedua, perubahan redaksi sila pertama Pancasila. Redaksi sila pertama dalam Piagam Jakarta awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah melalui diskusi dan pertimbangan, redaksi tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan inklusivitas dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi merupakan hal yang prinsipis dalam Pancasila. Dengan adanya perubahan redaksi, Pancasila mengedepankan sikap saling menghormati antar negara dan agama. NU berkomitmen untuk mempromosikan
dan dialog antar agama sebagai bagian dari semangat kebangsaan. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang final. Sebagai hasil konsensus nasional, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. NU bersama dengan sismen bangsa lainnya terus berupaya dalam mengamatkan dan juga mengembangkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, NU dan Kiai Haji Wahid Hasyim memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan dan juga mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Saya Raudi Mutiara Rahma dengan NIM 247100049. Di sini saya ingin menerangkan tentang bergabungnya NU dengan partai-partai Islam lainnya di Masyumi, bagaimana dan kapan terjadinya. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1945, Nahdlatul Ulama bergabung dengan organisasi-organisasi Islam lainnya dalam membentuk partai politik bernama Masyumi, atau bisa disebut dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Bergabungnya NU ke dalam Masyumi dilatar belakangi oleh semangat persatuan umat Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam sistem pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Dalam wadah ini, NU berharap aspirasi umat Islam, terutama kalangan pesantren dan ulama tradisional, bisa disuarakan secara lebih luas. Namun, seiring berjalannya waktu, NU merasa bahwa aspirasi dan kepentingannya tidak mendapat perhatian yang cukup, terutama karena dominasi kelompok Islam modernis dalam kepemimpinan Masyumi tidak diseimbangkan. Ini akhirnya mendorong NU untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan membentuk partai politiknya sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu kapan NU bergabung dengan partai politik dan bagaimana terjadinya. Nah, setelah keluar dari Masyumi pada tahun 1952, NU secara resmi menjadi partai politik yang mandiri. Langkah ini ditempuh dalam Muktamar NU ke-19 di Palembang sebagai bentuk upaya NU untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam melalui jalur politik tanpa tergantung pada organisasi lain. Sebagai partai politik, Nahdlatul Ulama cukup sukses, bahkan dalam pemilu 1955 berhasil menjadi partai politik terbesar ketiga di Indonesia setelah PNI dan Masyumi. NU aktif terlibat dalam pemerintahan dan parlemen serta menempatkan tokoh-tokohnya dalam berbagai posisi strategis, termasuk kursi menteri. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan langsung Nahdlatul Ulama dalam politik praktis juga menimbulkan tantangan, terutama karena harus berhadapan dengan dinamika kekuasaan dan tekanan dari pemerintah. Pembahasan yang ketiga yaitu kembalinya NU ke Hito 1926. Tidak lagi menjadi partai politik dan kembali pada peran dan cita-cita Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam bermazhab yang berperan dalam sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Memasuki era Orde Baru, tepatnya dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo tahun 1984. Nahdlatul Ulama mengambil langkah besar dengan kembali ke Hito 1926. Ini berarti NU memutuskan untuk tidak lagi menjadi partai politik dan kembali pada tujuan awal pendiriannya sebagai organisasi sosial keagamaan. Keputusan ini dipengaruhi oleh pengalaman panjang Nahdlatul Ulama dalam politik praktis yang dinilai justru melemahkan peran keagamaannya. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kekuatan utamanya terletak pada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, bukan pada perebutan kekuasaan politik. Tokoh penting dalam gerakan kembali ke Hito ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menekankan bahwa Nahdlatul Ulama harus menjadi penyeimbang sosial dan moral bangsa, bukan sekedar alat politik. Maka sejak saat itu, Nahdlatul Ulama menyatakan netral dalam politik praktis, meskipun banyak kader dan warganya tetap aktif di berbagai partai politik secara individu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip Aswaja An-Nahdiyah, yaitu ada 4, tawasud, tawazun, tasamuh, dan ta'adul. Nah, menurut G. Barton pada tahun 1997 dan Haji Juba et al. Pada tahun 2022, prinsip NU berpijak pada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang secara epistemologis menjembatani antara tradisi dan modernitas. Nah, tawasud itu apa? Tawasud itu moderat. NU menolak ekstremisme kanan maupun kiri. Prinsip ini mendukung NU sebagai penengah antara fundamentalisme dan sekularisme.
menurut Juba et al. Pada tahun 2022. Nah, tawazun sendiri yang artinya keseimbangan, itu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta antara agama dan negara. Menurut Qadir pada tahun 2024. Nah, tasamuh yang artinya toleransi. NU mendukung toleransi lintas mazhab dan agama, serta memperkuat persatuan nasional dan internasional. Menurut Borchir dan Yusuf pada tahun 2023. Ta'adul sendiri mempunyai arti keadilan yang menjunjung tinggi keadilan sosial tanpa diskriminasi melawan hegemoni liberalisme bebas yang mengabaikan keadilan struktural. Hakim 2023. Respon NU terhadap modernitas, liberalisme, dan hedonisme. Modernisasi global, liberalisme barat, dan budaya hedonisme menjadi tantangan bagi NU, tetapi bukan untuk ditolak sepenuhnya, melainkan disaring. Pertama, di situ ada modernitas. Nah, NU menerima teknologi, demokrasi, dan ilmu pengetahuan, tetapi tetap menjaga akar tradisional Islam. Nah, konsep turas wal hadasah atau tradisi dan modernitas menjadi filosofi NU dalam membangun masyarakat berperadaban tanpa kehilangan identitas. Nah, liberalisme, NU menolak liberalisme absolut yang melemahkan nilai-nilai agama dan kolektivitas sosial. Dan yang ketiga ada hedonisme. NU mengkritik budaya konsumtif dan glamor yang tidak sesuai dengan nilai spiritual Islam. Selanjutnya ada menuju masyarakat Islam yang moderat dan berkeadaban. Nahdlatul Ulama mengupayakan pembentukan masyarakat yang pertama yaitu agamis yang berdasarkan aswaja. Contohnya, NU aktif menyelenggarakan bahsul masail, yaitu forum diskusi fikih di pesantren-pesantren, membahas isu-isu kontemporer seperti vintage syariah, transaksi digital, dan hukum pemilu, sambil tetap berpegang pada kitab kuning dan pendekatan mazhab. Dan yang kedua ada sosialis, peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan. Contohnya, NU melalui lembaga Lazis NU dan LPBI NU atau Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim yang aktif dalam kegiatan bantuan bencana alam, penyaluran zakat yang produktif, dan pendampingan petani kecil. Dan yang ketiga ada berkeadaban yang ilmiah, etis, dan inklusif. Contohnya seperti di bawah kepemimpinan Gus Yahya, NU membentuk Gerakan 20 Religion Forum R20 pada tahun 2022 untuk membangun dialog lintas agama secara global. NU menyuarakan etika profetik untuk menciptakan tata dunia yang damai dan beradab. Nah, yang keempat ada anti ekstremisme dan hedonisme melalui pendekatan kultural. Contohnya, seperti melalui Ansor dan Banser, NU aktif dalam pendidikan multikultural di kalangan pemuda, serta kampanye anti-narkoba dan anti-radikalisme melalui kesenian sholawatan dan media digital seperti TV NU. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.